Ada kembali di Agus Malam pemirsa, pemerintah resmi melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Aturan larangan tersebut akan diterbitkan besok. Setelah menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM, TikTok Shop kini resmi dilarang melakukan transaksi jual beli. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pelarangan social commerce seperti TikTok Shop di Indonesia. Menurutnya Indonesia telat melakukan pelarangan ini, sehingga efeknya sudah kemana-mana. Presiden juga memastikan pemerintah akan terus melindungi UMKM di platform digital. Yang besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik, dari payungnya. Industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Sebelumnya fenomena social commerce ramai dibicarakan setelah platform TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa berbelanja dan bertransaksi langsung di platform media sosial TikTok. Akibatnya para pedagang tradisional dan UMKM pun menjerit. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Tak sedikit pedagang UMKM yang mencoba peruntungan dengan juga berjualan di platform TikTok Shop. Namun, banyak selebriti yang ikut berjualan menyulitkan persaingan di sosial e-commerce. Tak hanya itu, akibat kalahnya persaingan tersebut, sejumlah pasar tradisional sepi pengunjung dan berakhir dengan gulung tikar. Omset mereka menurun drastis mulai dari 50 hingga 70%. Dulu rata-rata omset kita 60-70 jutaan, rata-rata ya. Kalau sekarang buat nyari laris, ya kadang nggak dapet, nggak laris. Jadi kadang sehari tuh bisa nggak ada yang beli sama sekali gitu? Iya, pernah sering kayak gitu. Sering nggak ada Iya, yang beli sama sekali? nggak ada yang beli sama sekali. Paling kalau rame-ramenya dapat 1,5. Nantinya pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce, di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa sebelum menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan uji materi terkait batas usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun terus bermunculan ke Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kewenangan MK hanya membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar, bukan membuat aturan baru. Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bicara terkait permohonan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Mahfud menilai kewenangan MK hanya sebatas membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar aturan lain, bukan membuat aturan baru. Sebab yang berwenang mengubah suatu aturan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dikatakan MK itu adalah legislatif, tidak boleh membuat aturan, tetapi hanya boleh membatalkan negatif. Satu aturan ini salah. Nah, yang boleh diputus oleh MK itu bukan kalau tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi. Kalau tidak melanggar konstitusi, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Ya, tidak boleh. Misalnya kalau usia itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 melanggar
apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar. Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah, kalau mau diubah gimana? Bukan MK yang mengubah. Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. Sebelumnya, sejumlah parpol, kepala daerah hingga mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon meminta batas usia capres dan cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Ketua MK Anwar Usman mengungkap proses pemeriksaan terhadap uji materi batas usia capres dan cawapres hampir rampung. Kini tinggal menunggu ketok palu dan mengumumkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat sipil negara atau ASN harus menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Bahkan ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, menyukai hingga bergabung dalam suatu grup ataupun akun pemenangan peserta pemilu 2024. Pemerintah menerbitkan larangan bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung salah satu capres atau cawapres di Pilpres 2024. Dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional. Pemerintah pun menyusun aturan larangan aktivitas kampanye pemilu ASN di media sosial, yakni larangan mengunggah postingan, mengomentari, membagikan, menyukai, mengikuti, serta bergabung ke grup atau akun peserta pemilu. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada ASN, diantaranya dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu. Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Aturan tersebut memiliki tujuan, yakni agar terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional guna terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus DPD Partai Perindo Kota Surabaya berhasil mempertemukan ibu dan anak balitanya yang terpisah selama 2 tahun. Sang anak diduga dibawa lari ayah kandungnya saat proses perceraian orang tuanya. Setelah terpisah hampir 2 tahun lamanya, Lisa tampak bahagia dapat bertemu kembali dengan anaknya di ruang PPA Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Sang anak diduga dilarikan ayah kandungnya sendiri saat proses perceraian masih berjalan. Pertemuan ini tidak terlepas dari peran Partai Perindo yang memediasi para orang tua hingga berhasil mempertemukan ibu dengan buah hatinya. Jadi hari ini terjadi kesepakatan damai antara saya dan suami saya. Hari ini anak saya juga dibawa dan kami bikin kesepakatan pertemuan rutin dengan anak. Semoga bisa ditepati ya. Kami dari DPD Partai Perindo berhasil melakukan mediasi tersebut dan di mana hari ini mediasi juga berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga si ibu sudah dapat bertemu dengan anaknya yang 2 tahun lebih tidak pernah ketemu. Sementara itu di Jakarta, pengurus RPA Perindo mendatangi kantor P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di Pulau Gadung. Berdasarkan rekomendasi dan rujukan dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memberikan konseling atau rehabilitasi mental kepada korban kekerasan seksual.
RPA Perindo meminta lembaga ini datang ke rumah korban kekerasan seksual untuk memberikan konseling. Kita inginnya layanannya itu jemput bola kepada masyarakat agar mereka tidak bolak-balik lagi ke sini. Mereka juga perlu perlindungan, artinya dari segi psikologisnya jangan kita bebani lagi. RPA Perindo saat ini tengah mendampingi sejumlah anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.